Presiden ke-6 Republik Indonesia kian gencar berkicau di jejaring sosial Twitter. Pada hari ini SBY menulis soal keselamatan jiwanya. Kicauan berawal dari rumahnya yang mengaku digeruduk orang. Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan digeruduk ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. Kecuali negara sudah berubah, undang-undang tak membolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. Kemarin saya dengar di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa untuk tangkap SBY. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki? Saya hanya memiliki keadilan, soal keselamatan jiwa saya sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT. Ya, sejumlah mahasiswa hari Senin kemarin 6 Februari 2017 mendatangi kediaman pribadi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jalan Mega Kuningan Timur 7 di Jakarta. Mereka berunjuk rasa dan membawa beberapa spanduk terkait untuk penerapan Pancasila, menolak isu SARA dan adu domba rakyat, tolak organisasi radikal dan NKRI harga mati. Selama beberapa saat Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali men-tweet di Twitter dan beliau menuliskan ada sekelompok orang yang menunjuk rasa dan merasa keamanan pribadi dan keluarganya terancam. Kicauan SBY ini banjir komentar dari netizen. Apa sebenarnya yang terjadi kemarin, paling tidak dari apa yang ditelusuri oleh pihak mantan Presiden SBY dan juga ada kegundahan apa dari SBY? Terancamkah keamanannya? Kita langsung konfirmasi kepada Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Roy Suryo yang kembali hadir bersama saya di pagi hari ini ya seperti biasa. Dan kemudian di line telepon juga ada staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi. Selamat pagi Mas Johan Budi. Selamat pagi Mas Johan. Selamat pagi Bayu. Ya, bersama Roy Suryo saya di studio. Ya. Pagi Pak Johan. Ya. Selamat pagi Pak Roy. Ya, nah saya langsung ke Mas Roy Suryo. Kemarin saya langsung saja ketika ada peristiwa itu, kemudian yang berkembang setelah tweet dari Pak SBY adalah kemudian teman-teman dari Demokrat begitu menyatakan ini ada hubungannya tidak dengan istana, berkaitan ada dugaan ini mahasiswa datang dari sebuah acara Jambore mahasiswa di Cibubur di mana juga didatangi beberapa staf kepresiden termasuk Mas Teten Mas Duki. Ya. Itu kira-kira memang begitu penelusurannya? Begini, sebenarnya istana juga jadi korban. Korban dari fitnah atau terobosan atau penumpang gelap yang dilakukan oleh oknum yang nanti akan saya sebut. Oknum itu kebetulan kendaraannya tertinggal di lokasi. Jadi saking tidak terapinya organisasinya, ya kemudian dia meninggalkan kendaraan sebuah Nissan Terrano warna hitam buatan tahun 96, nopolnya B2124ZO. Ya, ini fact finding yang dilakukan. Ya. Jadi acara itu sebenarnya acara yang sudah berlangsung 2 hari sebelumnya di Buperta Cibubur. Acaranya tidak salah, acaranya betul dan memang betul dihadiri oleh beberapa pejabat ya. Ada Dewan Pertimbangan Presiden, ada juga dari istana ada Pak Teten di sana. Meskipun ada juga Pak Antasari, ada juga beberapa menteri. Nah, cuman yang menarik semalam sebelumnya, ya semalam sebelum kemarin, yaitu tepatnya pada Minggu malam, itu ada sesi yang kalau menurut saya sesi colongan. Ya. Karena tiba-tiba ada seorang ini sebenarnya anggota Dewan Republik Indonesia. Ya, saya tidak perlu menyebutkan fraksinya. Ya, karena di sosial media sudah jelas fraksinya mana dan foto dia ada banyak beredar di situ. Dia juga sering terlibat di unjuk rasa beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang anggota Dewan. Dan kemudian isi dari materi pun sudah kita dapatkan. Sangat bertentangan dengan tema acara, ya, karena isinya justru ini hate speech ya. Jadi benar-benar hate speech. Jadi ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Pak SBY, disebut-sebut Pak SBY adalah pemecah belah bangsa dan lain sebagainya. Jadi sayang sekali memang acara ini bisa lolos masuk ke dalam acara yang sebelumnya ada tokoh-tokoh yang
berbicara dengan betul. Jadi ini Mas Roy mewakili teman-teman dari Demokrat yang kemarin ya saya bilang ada juga unsur emosinya ketika ada di Twitter. Tidak salah karena bukan Istana jadi ini ya. Saya mau langsung ke Mas Johan. Silakan, ya. silakan Pak Johan. Mas Johan, berkaitan dengan ini karena Istana juga sempat menyampaikan bantahan bahwa Istana ada di balik segala upaya membawa mahasiswa sampai ke Mega Kuningan. Mas Johan, silakan. Ya, yang pertama, Pak Teten Mas Duki kemarin sudah mengirimkan rilis ya kalau nggak salah dari staf khususnya yang mengatakan bahwa dia diundang di dalam acara itu sebagai pembicara pagi hari. Setelah itu dia kembali dan tentu sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya mahasiswa melakukan demonstrasi. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa itu tidak melakukan pemberitahuan ya. Ini saya baca di media yang kemudian dibubarkan ya oleh pihak kepolisian. Dan tadi di pengantar Anda sendiri mengatakan bahwa mahasiswa di dalam demo itu menyatakan untuk melawan radikalisme dan lain sebagainya tadi. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga tentu sama sekali tidak ada kaitannya ya, bahkan kalau ada sampai ada statement menuduh bahwa Istana yang menyuruh, saya kira terlalu naif ya, menyuruh seseorang mendemo rumahnya Pak SBY untuk apa gitu ya. Dan di dalam kaitan dengan demo mahasiswa itu, mahasiswa kan juga punya hak menyampaikan pendapat di mana saja ya, termasuk di Kuningan itu. Dan ini sama sekali tidak, ini yang saya baca ya, tidak memberitahu kepada pihak kepolisian yang akhirnya pihak kepolisian membubarkan langsung ya aksi mahasiswa itu. Kemudian juga ada yang tudingan seolah-olah posisi Pak SBY ini tidak aman gitu ya, keamanannya terganggu. Saya kira di Pak SBY masih melekat Pas Pampres ya Mas Roy ya, yang diputuskan juga oleh Pak SBY waktu itu ya, sebagai presiden dia memutuskan bahwa mantan presiden juga perlu dikawal oleh Pas Pampres. Nah kalau soal keamanan itu saya yakin Pas Pampres kualifikasinya kita udah tahu ya bahwa mereka punya kapasitas itu, dan juga bisa juga Pas Pampres yang mengawal Pak SBY itu juga melaporkan hal-hal yang kalau memang keamanan atau kondisi Pak SBY mengalami ancaman, itu kan bisa langsung berkoordinasi dengan dan Pas Pampres yang ada di sini ya, kemudian juga dan grupnya bisa berkoordinasi dengan tidak hanya dengan pihak kepolisian. Saya kira dengan kalau memang benar kondisinya itu ya. Tapi kan yang kita lihat kemarin ada sekelompok mahasiswa kemudian menyampaikan orasi, kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu, dan ini sangat naif kalau kemudian dikaitkan sampai disimpulkan bahwa yang mengirim mahasiswa itu adalah Istana. Ini terlalu jumping conclusion gitu ya, terlalu jauh gitu ininya itu. Dan di tweetnya Pak SBY kan juga tidak menuduh Istana loh. Ya Pak Roy, kan nggak ada kata-kata bahwa yang mengirim itu dari Istana. Kenapa kok kemudian ada pihak-pihak seolah-olah mengatasnamakan SBY menuduh Istana yang mengirim mahasiswa itu juga terlalu naif tuh. Kan nggak ada kata-kata Pak SBY yang kenapa presiden kok mengirim mahasiswa ke rumah saya gitu misalnya, kan nggak ada begitu. Dia kan yang saya baca kan mempertanyakan seolah-olah yang ada keamanan Pak SBY ini terusik gitu loh, yang dari tweet-tweetnya itu. Sama sekali tidak ada tuduhan ke Istana. Jangan sampai pembantu Pak SBY ini menerjemahkan terlalu jauh, itu jumping juga, naif menurut saya sih. Ya, baik Mas Johan. Jadi ini sudah clear ya, Mas Roy ya. Hanya begini, memang ada yang perlu ditegaskan lagi. Kalau saya justru ingin menyampaikan bahwa karena sebenarnya justru pihak Istana dirugikan dengan case ini.
Karena apa? Kita kalau ini saya berani memastikan bahwa si provokator atau katakanlah orang yang mempengaruhi dan membawa mahasiswa ke situ itu memang anggota DPR dari fraksi yang kebetulan memang mengusung presiden. Ya sudah makin jelas saya ya. Gitu. Namanya sebenarnya sudah ada, dan makanya Istana juga kami mohon bisa segera ikut mengusut case ini. Saya baca juga rilis yang tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi, itu ditulis oleh Krisma Arbanjar, ya, itu stafnya Mas Teten. Saya sepakat, mari bersama-sama justru saya mengajak Pak Johan Budi, ayo sampaikan juga ke Pak Teten, ayo kita cari siapa oknum yang justru mencederai istana dalam hal ini. Jadi ada rencana ke sana, justru mengadu domba antara presiden ke-6 yaitu Pak SBY dan presiden ke-7 yaitu Pak Jokowi. Ya, ini sayang sekali kalau ini terjadi. Mas Johan, ada rencana bagaimana supaya ini bisa diusut tuntas begitu? Ya, saya kira gini Pak Roy. Ya. Jadi kalau ada kesimpulan ada yang mengadu domba, saya kira juga jangan dibebankan itu ke istana juga. Juga telusuri juga Pak Roy di internalnya Pak SBY. Siapa yang mengadu domba Pak SBY sama istana gitu loh. Jadi sama-sama dong Pak Roy, benar nggak? Ya. Jangan menuduh. Provokatornya. Baca juga itu statement-statementnya juru bicaranya Demokrat itu kan sangat naif ya. Menuduh-nuduh gitu. Itu ya tolong diingatkan juga Pak Roy. Kalau Pak Roy kan enak nih kalau ngomong. Ya kan jernih gitu. Jadi nggak ada persoalan kan. Insya Allah begitu Pak. Ya. Iya, jadi sama-sama saling ini dan kalau ada anggota DPR tadi yang disebut oleh Pak Roy, sekarang era terbuka Pak Roy. Baik. Disampaikan aja. Dan anggota DPR itu kan sebuah entitas sendiri dia. Jadi bisa juga dia punya punya aksi sendiri, punya pemilih sendiri, punya konstituen sendiri, yang sama sekali bisa tidak ada hubungannya dengan istana. Gitu. Betul. Nah kalau itu anggota DPR Pak Roy sampaikan, disampaikan saja terbuka biar dia juga kalau nonton ini bisa benar nggak yang dituduhkan oleh Pak Roy itu, biar dia bisa menjawab juga gitu. Baik. Ya. Saya kira itu Pak Roy dan Mas Bayu. Ya. Baik. Ya. Saya harus break dulu, Mas Johan dan Mas Roy. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Mudah-mudahan Mas Johan Budi masih bisa bersama kami sebentar untuk bergabung bersama kami untuk melanjutkan ini. Mas Roy juga tahan dulu. Baik. Tetap bersama kami segera kembali. Ya, Sapa Indonesia kembali melanjutkan. Sebetulnya kita tadi sudah cukup. Saya senang bahwa ini sudah clear bahwa tidak ada lagi saling menyalahkan siapa soal istana dengan Demokrat. Meskipun begini, mohon dimaklumi kenapa Pak SBY men-tweet itu, karena satu yang dan kenapa ada kalimat menggeruduk ya. Kenapa tidak menggunakan istilah demo? Saya perlu clearkan. Karena yang namanya tadi Pak Johan Budi betul, jadi tidak ada izin. Jadi kalau tidak ada izin namanya bukan demo, itu gerudukan. Ya, dan kemudian kita juga meskipun agak terlambat, tapi saya juga kami memberikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Selatan, Pak Iwan Kurniawan dan jajarannya, karena dengan cepat bisa kemudian menertibkan itu, dan menariknya ada mobil Nissan Terrano warna hitam B2124ZO itu, yang itu sebenarnya ada di Twitter itu milik siapa, karena dia sangat bangga dengan mobil itu. Sampai itu nanti diusut, silahkan saja. Semuanya nanti harus diusut. Kami mendesak pihak kepolisian karena itu sebenarnya pemiliknya sudah buka. Dan dari situ kemudian justru bisa mari bersama-sama kita dengan istana. Jadi supaya tidak ada saling menjaga, supaya saling tidak menjaga ada hubungan antara presiden ke-6 dan presiden ke-7 itu insya Allah ke depan bisa lebih baik. Nah, mumpung saya loncat sedikit dari soal tweetnya Pak SBY, nanti kita sambung soal itu dengan Mas Roy Suryo. Silakan. Mas Johan Budi sama Mas Roy Suryo ini mumpung lagi ketemu, orang juga berharap sekali Mas Johan, ini Pak Jokowi sama Pak SBY ini kapan ketemu? Anda berdua adalah dua orang dekat, Pak Johan dengan Pak Presiden Jokowi, Mas Roy dengan Pak SBY. Tidak ada masalah kan, Mas Johan? Iya, sudah berkali-kali disampaikan ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga ditanya ini soal waktu. Bahasa yang digunakan oleh Presiden adalah soal waktu. Dan bahasa yang digunakan oleh Pak SBY bagus loh waktu konfres itu kan. Sahabat ya kan, bilang sahabat kan betul. Pak. Iya, sahabat saya Presiden Jokowi. Betul. Ya, cuman Pak SBY menyatakan ada yang menghalang-halangi dan sekarang kan era terbuka ya. Coba
dibuka aja siapa yang menghalang-halangi. Yang kedua, takutnya nama Johan Budi ada di nomor 2 ya kan? Saya kira tidak. Bukan. Wow, saya hanya intermezzo saja. Statement dari saya kepada Pak SBY saya kira positif ya. Dan yang kedua, menurut saya tidak perlu melalui orang ketiga lah. Kalau memang berinteraksi, berhubungan, Pak SBY juga dengan mudah saya kira bertelepon ria dengan Pak Jokowi. Dan saya sudah konfirmasi ke Pak Presiden Jokowi bahwa beberapa kali Pak SBY juga menelpon berbicara dengan Pak Jokowi. Jadi saya ulangi lagi bahwa antara Pak SBY dengan Pak Jokowi ini tidak ada persoalan ya secara personal. Tapi gini loh, lingkaran-lingkaran Pak SBY itu kan sering sekali ada tweet yang kemarin itu menurut saya sangat inisiatif dan sangat naif menurut saya, menuduh yang mengirim mahasiswa itu adalah istana. Itu kan nggak pas juga, mau manas-manasi di statementnya Pak SBY juga nggak ada. Nggak ada. Ngomong soal, nggak ada loh itu. Berkaitan dengan tweet begitu ya, Mas Johan. Saya kembali ke tweet ini, berkaitan dengan tweet di media sosial begitu. Ada himbauan mungkin dari Mas Johan begitu, dalam hal ini pihak istana, sehingga ini tidak kemudian memprovokasi banyak pihak begitu. Yes. Saya kira orang mentweet itu hak asasi ya. Setiap hari 10 kali mentweet ya itu haknya seseorang siapapun ya. Tidak harus apakah dia presiden atau mantan presiden. Masyarakat itu boleh mentweet apa saja. Tapi sekali lagi jangan selalu ya apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu oleh orang-orang ketiganya, orang-orang keempatnya itu kemudian dilarikan ke istana gitu loh. Dilarikan ke presiden. Ini yang menurut saya tidak pas ya, tidak elok. Semua kemudian mau mengadu gitu ya antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Ya kalau mentweet setiap menit mentweet juga silakan aja, tidak hanya untuk Pak SBY, siapapun. Pak Roy kan juga selalu menweet apa yang pengen dia tweet, ya silakan aja. Tapi tweetnya juga harus proporsional. Persis. Ya. Itu yang perlu. Anda setuju soal ini, Mas Roy? Sangat setuju, sangat sepakat. Jadi kalau saya sih inginnya ginilah, Republik ini baru berusia 70 tahun, 71 tahun. Kita masih panjang untuk bisa mengisi kemerdekaan Republik ini, dan setiap presiden, setiap kepala negara itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Dalam bahasa daerah, mikul dul mendem jero lah ya. Jadi kita ambil sisi positifnya, ayo kita teruskan pembangunan. Dan saya kira tidak benar Pak Johan Budi, jadi saya kira saya sangat sepakat. Ini time will tell saja, waktu yang akan menentukan. Insya Allah tidak ada masalah, dan mari kita berkolaborasi dengan sangat baik. Oke. Mas Johan Budi, terima kasih sudah bergabung. Saya masih akan melanjutkan Mas Roy Suryo. Salam untuk Mas Ted dan Mas Duki. Mas Johan Budi, salam hormat. Salam buat keluarga Mas Roy. Siap, salam hormat untuk semua lingkungan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau presidennya Pak Johan Budi dan mantan presiden Mas Roy Suryo udah ketemu kapan tahu di kafe mana begitu ya? Kafenya nanti ke Cafe Olivier nanti. Bisa pakai Vietnam kopi nanti. Nah, sekarang Mas Roy, saya mau balik ke komentar-komentar yang kemudian netizen menanggapinya tidak semuanya kemudian jadi positif terhadap mantan Presiden SBY. Ini yang saya menyayangkan secara pribadi, karena saya menganggap Pak SBY ini negarawan yang saya nggak mau juga sebetulnya secara pribadi Pak SBY sampai begini gitu. Maka kemudian saya bilang, ini kalau nge-tweet jangan seperti curhat. Saya pernah bilang ke Mas Roy seperti itu, sehingga kemudian orang menanggapinya seperti ini gitu. Begini. Untuk kita bisa memahami atau menjadi follower dari seseorang, kita tidak bisa hanya membaca dari satu tweetnya. Ya, kita harus membaca dari tweet-tweet sebelumnya. Rangkaian apa yang di-tweet terutama kemarin, 5 tweet kemarin, cool tweet kemarin soal rumah Pak SBY, itu memang tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian yang ada pada tweet sebelumnya. Termasuk tweetnya beliau ke Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, termasuk tweet beliau yang cuma satu tweet yang pernah kita bahas, yaitu yang tentang hoax itu. Ya. Nah, dan juga bagaimana gaya menulis itu sebenarnya bisa kita pahami. Yang perlu saya tegaskan begini. Anda menganggap ini memang gayanya Pak SBY? Gaya Pak SBY, dan sebenarnya Pak SBY itu bukan tidak tahu. Ya gitu, tentang apa yang beliau tulis. Beliau sangat, saya dulu nyebutnya paripurna. Beliau sudah sangat tahu apa yang beliau tulis dan menggaya begitu. Jadi misalnya begini, Pak SBY justru tidak ingin tampak menggunakan powernya
selaku seorang presiden ke-6 atau mantan presiden, misalnya seperti kemarin tiba-tiba mengerahkan pasukan, kalau orang kan banyak yang komentar tuh, kan punya pas pampres kan bisa aja pukul mundur gini-gini. Nah itu yang tidak ingin. Beliau tidak ingin katakanlah kemarin ketika kasus ada gerudukan gitu, ya sekali lagi kata gerudukan itu diambil, menggeruduk itu karena ini demo yang tidak ada izinnya, ya tidak ada pemberitahuan, makanya Polres Jakarta Selatan pun terlambat gitu, karena tadinya mau ke satu tempat tapi tiba-tiba belok. Dan kalau dikatakan tidak tahu sama sekali sebenarnya juga agak pertanyaan, ya karena itu berangkat dari Cibubur dengan 11 bis, kemudian ada satu mobil korlap itu. Dan kebetulan korlap ini, mobil ini sekali lagi saya ulangi ya, Nissan Terrano hitam buatan tahun 96 B2124ZO ini milik anggota Dewan. Saya lupa tadi bertanya, Pak Johan sudah pamit karena harus pergi. Ya, tapi ada tweetnya Pak SBY yang kemudian jadi viral, ditiru-tiru orang. Saya bertanya kepada Pak Presiden dan Pak Kapolri. Nah, Pak SBY bawa-bawa istana nih, itu bayangan saya begitu. Gini. Itu apa maksudnya kemudian bertanyanya? Kalau ke Kapolri begitu, oke lah, karena situasi keamanan. Karena rumah yang ditinggali Pak SBY sekarang, itu kan meskipun itu dari negara, itu kan rumah pribadi. Dalam undang-undang jelas, itu ada salah satu tweetnya juga, dalam undang-undang jelas, yang melakukan unjuk rasa di kediaman pribadi, itu tidak dilarang. Itu dilarang, itu sama sekali dilarang, ya. Unjuk rasa ke sebuah rumah pribadi. Itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Nah, jadi artinya apakah ada perubahan pada pemerintahan ini, gitu loh. Makanya kan di situ ada. Dan ini kan juga ibaratnya... Anda udah ngobrol belum sama Pak SBY dulu begini, atau Anda juga mengira? Enggak. Itu clear betul. Clear betul bahwa... Bukan sebuah protes kepada negara kok saya diginiin gitu, bukan? Enggak. Jadi beliau itu memang selalu, Pak SBY itu menempatkan sekarang sebagai warga negara biasa, kalau saja Presiden Republik Indonesia ke-6 yang mantan presiden dilindungi pas pampres saja masih bisa kecolongan seperti ini. Apa jadinya rakyat biasa? Nah, padahal Pak SBY sangat paham persis bahwa satu, aturan demo itu nggak boleh di rumah pribadi. Kedua, ada perlindungan pas pampres. Ketiga, sebenarnya Polri itu bisa melakukan sikap gini. Sebenarnya ini kasus ini mirip ya Mas Bayu dengan kejadian pada tanggal 2 Desember. 2 Desember itu ada beberapa, ini kalau istilah versi polisi, ada beberapa oknum atau provokator lah yang memanfaatkan rombongan demo mau dibelokkan ke DPR, gitu kan gitu. Nah, tapi dengan cepat Polri bisa menangkap itu, dan kemudian bahkan pagi hari subuh sudah menangkap orang-orangnya. Malam harinya sebenarnya ada provokasi dan agitatif yang dilakukan oleh termasuk si anggota dewan ini, dari fraksi yang sama gitu ya dengan penguasa Republik ini, yang kemudian malam itu sebenarnya sudah beredar dan itu disebutkan juga oleh Pak SBY. Jadi artinya sebenarnya kalau Polri tangkap bisa cepat menangkap si provokator ini dan kemudian preventif dilakukan sehingga dia nggak perlu meninggalkan Nissan Terrano-nya di situ gitu loh. Jadi ini kan konyol sekali mobil dia ketika. Anyway ini Mas Roy ya, tetapi kemudian kita pernah berulang kali bahkan tidak ketika on air pun atau kita bersiaran kita membahas ini. Sayangnya dampaknya jadi kurang baik bagi Pak SBY. Walaupun Mas Roy sudah menjelaskan, kita akan pantau juga beberapa yang kemudian kita munculkan begitu. Ada beberapa hal yang kemudian bahasa saya dalam tanda petik diolok-olok oleh netizen. Itu yang saya rasa memang ini kita harus hadapi. Secara pribadi Mas Roy, saya pernah bilang ke Anda bahwa tidak rela kan? Saya nggak rela. Persis sama. Gitu. Saya juga tentu tidak rela, tapi ini gayanya Pak SBY dan lain-lain, tapi nggak pantas itu kan juga begitu. Tips atau para pengetweet itu kan memang tidak bisa kita arahkan. Ini era demokrasi seperti kata Pak Johan tadi. Ya, tetapi juga mohon difahami kalau kita memfollow seseorang, ya kita harus mengerti bagaimana gaya bicara atau gaya menulis, gaya tweet sosok tersebut. Termasuk Pak SBY. Pak SBY justru sangat tahu sebenarnya hak-hak beliau. Termasuk sangat tahu apa yang harusnya beliau dapatkan, apa yang harusnya kewajiban beliau terhadap negara. Makanya kan mosok sih negara itu tidak bisa melindungi warga negaranya sendiri, apalagi nih dengan posisi seperti beliau sampai harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi di posisi itu izinkan saya secara orang yang orang biasa saja yang kemudian ikut memantau apa yang terjadi di media sosial terutama dalam Twitter. Di posisi itu saya merasa kemudian Pak SBY selalu
menempatkan diri begitu sebagai orang yang terzolimi lah begitu. Memang orang sehingga begitu. kasihan gitu. Ya. Padahal Mas Roy, semua orang tahu sebagai mantan Presiden RI, beliau punya Presiden ke-6, beliau punya power untuk melakukan itu. Tidak, saya rasa tidak mungkin. Persis. Kemudian. Itu yang kemudian membuat. Kenapa sih jadi bahasanya kemudian saya pakai bahasa masyarakat saya jadi baper begitu? Enggak. Pasti dilindungi kok. Justru dikawal oleh Pas Pampres begitu kan Mas Roy? Justru itulah sebenarnya kenegarawanan beliau. Ya, jadi beliau memang tidak ingin menempatkan dirinya aku power loh, aku masih punya power loh. Tidak, beliau sama sekali nggak ingin. Dalam keseharian pun tidak pernah begitu. Beliau selalu menempatkan bersama-sama dengan rakyat. Karena apa? Karena kalau beliau menempatkan diri bahwa saya punya power, tidak bisa merasakan amanat penderitaan rakyat sekarang. Tapi beliau memposisikan memang itu selaku warga biasa, sama seperti saya, sama seperti Mas Bayu, sama seperti Mas John Budi tadi, dan juga warga sedikit yang lagi. Saya juga kemudian melihat bahwa Pak SBY kemudian juga tidak reaktif dengan apa yang netizen lakukan, kan? Tapi perlu. Saya yakin Pak SBY juga memantaunya. Hanya nggak semua kan bisa berpikiran yang sama gitu kan. Betul, terutama teman-teman di Demokrat gitu. Kemudian ada juga yang justru panas dari teman-teman Demokrat dan makin memprovokasi. Nah, ini dipikirkan nggak sih sama Pak SBY? Kalau Pak SBY juga menonton pagi hari ini, karena setiap tweetnya Pak SBY sudah pasti ada yang mendukung dari Sabang Merauke, itu orang-orang Demokrat. Sehingga akan berhadapan dengan yang tidak suka dengan tweetnya Pak SBY. Nah, hal-hal semacam ini itu loh yang saya pikir tentu sangat jadi pertimbangan, ya. Saya sangat tahu pasti insya Allah apa yang Pak SBY lakukan dengan tweet, apalagi followernya lebih dari 9 juta, ya 9,1 juta. Dan kalau tweet beliau itu ada tanda apostrof SBY apostrofnya, berarti gitu, langsung itu berarti langsung beliau langsung mengetik dari iPad-nya dan kemudian tuh langsung send begitu. Dan pasti sudah melalui pertimbangan sangat matang, termasuk pemilihan diksinya, pemilihan kata-katanya, sampai pada konklusinya kenapa kemarin itu harus dibagi 5 tweetnya, kenapa tidak dibagi 2 atau 3 dalam 140 karakter, kenapa tidak dimanfaatkan, itu pun semua sudah dalam pemikirannya. Sekali lagi mohon difahami kalau misalnya beliau itu memang menempatkan diri justru selaku warga masyarakat dan ingin tetap bersama-sama rakyat, tidak ingin menempatkan diri sebagai seorang yang eksklusif, seorang yang masih punya power. Dan karena ini akan tidak bagus juga, misalnya tampak misalnya kemarin ya, beliau tahu itu semalam sebelumnya, terus mengerahkan pasukan gitu ya. Kemudian berhadapan, padahal kita tahu pasti mahasiswa yang kemarin datang, yang 300-an orang itu, mereka tidak tahu apa-apa. Lucu loh Mas Bayu, saya sudah lihat video dokumentasi lapangannya. Ada yang datang dan kemudian bingung sampai di depan rumah Pak SBY. Oh, ini rumahnya Pak SBY ya? Aduh, kalau gitu kita duduk aja deh gitu. Ngapain kita dibawa ke sini lah? Jadi ini memang benar-benar ada orang yang memanfaatkan, menunggangi. Ini benar-benar menunggangi. Ada oknum anggota dewan ya yang kemudian sempat bikin sesi colongan di Cibubur dan kemudian acara jambore mahasiswa dan kemudian menunggang membawa mahasiswa itu ke situ, dan ternyata malah justru konyol, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, mobil dia sekali lagi jenisnya tadi itu ketinggalan, dan di dalamnya ada banyak perbekalan, ada banyak logistik lah. Itu kita biarkan sampai kalau kemudian itu kita biarkan diusut oleh kepolisian atau kan, Tapi tweetnya juga sudah kita bayangkan, bisa jadi nanti kita ketemu lagi untuk ini, jadi kita sambung lagi Mas Roy. Tapi insya Allah begini ya, kalau memang ada yang plus atau ada yang pas, ada yang kurang pas, ya itulah demokrasi. Kita nikmati saja demokrasi di Republik ini, dan moga-moga tidak banyak lagi hal-hal yang kemudian bisa membuat mempertentangkan, karena tujuan kita kan semuanya bagus. Baik Mas Roy, terima kasih sudah sedikit menjelaskan di balik tweetnya Pak SBY. Nah, kita